Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Dwi Arianti, kelas 10A. Saya akan menjelaskan bab 9 tentang menerapkan sikap hikmah, ifah, sayaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Yang pertama-tama, mengenali hikmah kehidupan. 1. Pengertian hikmah dan ruang lingkupnya secara bahasa. Al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak. Dan Al-Quran Al-Karim menurut Al-Marigi dalam kitab tafsirnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupan. Dalam kata al-hikmah terdapat makna pencegahan, dan ini meliputi beberapa makna, yaitu 1. Adil akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kezaliman. 2. Hilm akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kemarahan. 3. Ilmu akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kejahilan. 4. Nubuwah Quran, seorang nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah dan terjerumus ke dalam kemaksiatan serta perbuatan dosa. Lafaz al-hikmah tersebut dalam Al-Quran sebanyak 20 kali dengan berbagai makna. 1. Bermakna pengajaran Al-Quran. 2. Bermakna pemahaman dan ilmu. 3. Bermakna nubuwah. 4. Bermakna Al-Quran yang mengandung keajaiban dan penuh rahasia. 2. Dalil nakli hikmah. Allah memberikan hikmah hanya kepada orang yang dikehendaki. Orang yang diberi hikmah berarti telah diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Allah melarang kebencian manusia terhadap sesuatu kaum gara-gara berbeda pendapat sebagaimana firman-Nya. Quran Surah An-Nisa ayat 54. Allah menyeru kepada manusia supaya menyampaikan dakwahnya dengan hikmah atau bijaksana, yakni dengan kata-kata yang menyenangkan sebagaimana firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 125. 3. Bentuk-bentuk hikmah. Hikmah dalam berdakwah tidak terbatas pada makna perkataan yang lemah lembut, pemberian motivasi, hilm, atau tidak cepat emosi dan tidak bersikap masa bodoh, halus ataupun pemaaf. Namun hikmah juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang berbagai perkara berikut hukum-hukumnya sehingga dapat menempatkan seluruh perkara tersebut pada tempatnya, yaitu 1. Dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran, serta mendidikkan sesuatu dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara tepat dan benar. 2. Dapat memberi nasihat pada tempatnya. 3. Dapat menempati mujadalah atau dialog yang baik pada tempatnya. 4. Dapat menempatkan sikap tegas. 5. Memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang dan tidak berlebih, tidak lebih cepat ataupun lebih lambat dari waktu yang dibutuhkan. 4. Keutamaan hikmah. Orang yang mengamalkan sifat hikmah akan merasakan buah dari perbuatannya, diantaranya 1. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. 2. Menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. 3. Mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. 4. Memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi munkar. 5. Senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. 6. Memiliki daya penalaran yang objektif dan autentik dalam semua bidang kehidupan. 7. Orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras. Adapun yang kedua, mengenal sikap ifah. 1. Pengertian ifah secara etimologis. Ifah adalah bentuk masdar dari afa yaifu, ifah, yang berarti menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti memelihara kesucian diri. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan. 2. Dalil nakli ifah berkaitan dengan perintah mengamalkan sikap ifah. Allah menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. 1. Perintah menjaga kesucian panca indera. Quran Surah An-Nur ayat 33.
2. Perintah menjaga kesucian jasad. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. 3. Perintah menjaga kesucian dari memakan harta orang lain. Quran Surah An-Nisa ayat 6. 4. Perintah menjaga kesucian lisan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. 3. Bentuk-bentuk ifah. 1. Dengan menjaga kesucian diri. Adapun dalam menjaga kesucian diri terbagi ke dalam beberapa bagian. A. Menjaga kesucian panca indera. B. Kesucian jasad. C. Kesucian dari memakan harta orang lain. D. Kesucian lisan. 2. Menjaga kehormatan diri. A. Menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual. B. Menjaga kehormatan diri dalam masalah harta. C. Menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. 3. Membimbing jiwa menuju kearifan agar seorang mukmin memiliki sikap ifah. A. Memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka. B. Merasa cukup dengan Allah Ta'ala, percaya dengan mencukupannya, dan hunut dan billah. 4. Keutamaan ifah. Dari sifat ifah akan lahir sifat-sifat mulia, diantaranya sebagai berikut. 1. Dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat. 2. Memiliki keinginan yang sederhana atau hana'ah untuk tunduk dengan keinginan yang baik. 3. Dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. 4. Mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. 5. Dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi. 6. Saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Adapun yang ketiga, mengembangkan sikap syaja'ah. 1. Pengertian syaja'ah. Secara bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Secara etimologi, kata al-syaja'ah berarti berani, antonimnya dari kata al-jab yang berarti pengecut. 2. Menelaah dalil Nakhli tentang syaja'ah. Allah SWT berfirman tentang syaja'ah dalam surah Al-Imran ayat 139. Ayat tersebut menegaskan bahwa syaja'ah itu mengarahkan pada kita agar tidak merasa minder atau merasa lemah dalam membela kebenaran, karena manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 3. Macam-macam bentuk syaja'ah. Syaja'ah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Syaja'ah harbiah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. 2. Syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. A. As-syarafil al-haq, atau terus terang dalam kebenaran. B. Kitman al-sir, atau menyembunyikan rahasia, tidak membukanya apalagi menyebarluaskan. C. Al-itiraf bil al-qada, atau mengakui kesalahan. D. Al-insaf min al-nafs, atau objektif terhadap diri sendiri. Dari 2 macam syaja'ah kebenaran tersebut di atas, maka syaja'ah dapat dituangkan dalam beberapa bentuk, yakni 1. Memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia berada di jalan Allah. 2. Berterus terang dalam kebenaran. 3. Mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat, dan penuh perhitungan. 4. Berani mengakui kesalahan. Salah satu orang yang memiliki sifat pengecut adalah tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam, dan bersikap lempar batu sembunyi tangan. 5. Bersikap objektif terhadap diri sendiri. 6. Menahan nafsu di saat marah. Seorang dikatakan berani bila ia tetap mampu bermujahadah li al-nafsi, melawan nafsu dan amarah. Adapun yang keempat, menegakkan sikap adalah pengertian sikap adalah kata adalah berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Setelah berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya. Kedua, dalil Nakhli tentang adalah
Orang yang beriman hendaknya dapat menyampaikan amanat dengan baik. Apabila menetapkan hukum, hendaknya dapat menetapkan hukum dengan adil. Allah berfirman, Quran Surah An-Nisa ayat 58 dan Surah An-Nahl ayat 90. Ketiga bentuk-bentuk adalah: 1. Adil terhadap Allah, 2. Adil terhadap diri sendiri, 3. Adil terhadap orang lain, 4. Adil terhadap makhluk lain. Keempat, kedudukan dan keutamaan adalah: apakah manfaat dan keutamaan dari orang yang berlaku adil? Jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. 2. Membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. 3. Menciptakan kerukunan dan kedamaian. 4. Keadilan adalah dambaan setiap orang. 5. Begitu mulianya orang yang berbuat adil sehingga Allah tidak akan menolak doanya. 6. Mendapat pahala di akhirat. 7. Meningkatkan semangat kerja. Sekian video dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.